Pilihan A ini dari Tuhan apa bukan? Makanya di Mazmur 23 kan dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ini sepertinya bagus, tapi kok rasanya nggak enak ya? Kalau misalnya di umuran kita dari remaja itu tentang kuliah ya, Pekerjaan Ya. atau bisnis. Paling menarik adalah jodoh. Jodohku siapa sih? Shalom! Ketemu lagi dengan kita di Grace and Truth. Ya, pada kesempatan kali ini kita sudah ada di video yang ke-5 ya. Nah, kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, izinkan kami mau menyampaikan beberapa hal ya. Kami di sini bukan untuk beradu doktrin ya, bukan untuk beradu pemahaman pengetahuan Alkitab, no ya. Tapi sasaran utama kami adalah orang-orang yang memang hatinya itu penuh pertanyaan dan beroleh jawaban ya. Jadi bukan untuk beradu mana yang lebih tahu, mana yang lebih pintar dan sebagainya, no ya. Tapi kami akan tetap terima semua pertanyaan ya. Namun ketahuilah bahwa tujuan utama kami adalah memberikan hayat, memberi kehidupan ya. Karena saat kita berbicara ini pun kita tadi juga berdoa ya, supaya waktu kita berbicara pun ada Roh Kudus yang mengurapi, ada Roh Kudus yang menunggangi, sehingga setiap kalian yang mendengar video ini, melihat podcast ini akan ada kehidupan yang kalian terima ya, dan kamu peroleh jawaban dan kamu akan makin mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan. Oke, hari ini kita membahas salah satu pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Ini ada beberapa orang yang bertanya, dan ini mungkin juga jadi pertanyaan buat banyak orang, buat kalian yang menonton juga. Pertanyaan adalah cara bedain suara hati sendiri sama suara Tuhan. Mungkin ini kalau kita jabarin pertanyaan sedikit ya. Mungkin ini pertanyaan maksudnya adalah ketika kita ada di dalam beberapa pilihan, jalan mana sih yang harus diambil gitu kan? Karena mungkin maksudnya orang nggak mau supaya dia salah ambil jalan kan? Betul. Dia kepinginnya pilih jalan yang Tuhan memang dia mau di situ gitu loh. Nah, cara membedakannya bagaimana? Nah, itu mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Jadi membedakan pilihan A ini dari Tuhan apa bukan? Ini jalannya Tuhan apa bukan? Taunya bagaimana sih? Kita akan jawab hari ini ya. jadi bagaimana cara mengetahui itu suara Tuhan atau bukan? Pertama adalah untuk mendoakan dulu. Misalnya untuk memilih choice yang A atau B, kita harus mendoakan dua-duanya betul-betul gitu. Pilihan A dan B didoain. Ya, Doanya dulu. pilihannya tuh doain dulu. Kalau misalnya Tuhan, aku pilihan di sini atau pilihan di sini yang Tuhan mau, aku jalanin kayak gitu. Itu ada di ayat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala hal keinginanmu itu termasuk kayak semuanya gitu ya dalam hidup. Betul. Semuanya yang kita ingin atau yang kita butuh itu kita doakan kepada Tuhan. Apalagi tentang keputusan yang kita ambil. Karena keputusan itu sangat penting dalam hidup kita, karena nggak bisa diulangi lagi gitu loh. Misalnya tentang kuliah atau tentang apa. Kalau misalnya kita salah ngambil jurusan, terus kita mau ngulang lagi, padahal udah kuliah setahun, itu kan kita membuang waktu kayak gitu. Kontekstual banget nih ya, dengan anak gitu. muda ya. Betul. Ya, jadi doakan dulu kayak meskipun keputusan itu kecil, bukan yang keputusan jangka panjang, itu juga perlu didoakan gitu ya. Nggak cuma big things kayak gitu, tapi juga small things itu juga harus didoakan kepada Tuhan. Enggak sih? Nah, kalau menurut aku sendiri dalam mengambil keputusan itu bener yang kayak Jamie tadi bilang. Jadi mau small things, mau big things, itu bertanyalah kepada Tuhan. Karena ketika kita nggak ngambil jalan yang Tuhan mau, pasti ujung-ujungnya adalah kejatuhan. Ya. Pasti ya, karena Tuhan maunya kita di B misalnya, tapi kita milihnya A. Ya pasti berarti kan bukan jalan Tuhan, berarti kan Tuhan tidak menghendaki kita di situ. Berarti nanti dia bisa jatuh di area situ karena pilihan yang kita ambil gitu loh. Makanya di Mazmur 23 kan dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan memang penolong kita. Amin. Jelas itu ya, Tuhan memang menolong kita. Tapi bukankah lebih baik jika Tuhan itu adalah gembala kita? Gembala itu kan yang memimpin di depan. Kita dombanya, kita ngikut. Bahkan ada di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa domba-dombanya mengikuti gembalanya karena mengenal suaranya. Amin. Nah, karena mengenal suaranya itu dia tahu ada safety di situ, ada jaminan berkat di situ gitu loh. Jadi ketika kamu mau ngambil keputusan apapun, keputusan itu doakanlah dulu
dulu ya. Ada yang pertama. Yang kedua dari aku sendiri adalah patokannya paling gampang adalah damai sejahtera, peace. Kita buka ayatnya dulu ya, kita back to Bible di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ya, damai sejahteraku artinya damai sejahteranya Tuhan loh, bukan peace-nya kita. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya, kadang di dalam hati kita kan bisa muncul, aku lebih suka pilihan yang ini secara daging ya. Mungkin banyak orang bingung, bedainnya seraknya kita, nyamannya kita sama nyamannya Tuhan, bedainnya gimana sih? Nah gitu kan. Tapi jelas dikatakan di sini bahwa itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, peace itu adalah patokannya. Ketika kamu mendoakan pilihan A dan pilihan B, kamu doakan pilihan A, doain dulu. Doain pilihan tersebut, pikiran aja semuanya. Semua yang bisa terjadi baik buruknya kalian pikirin sambil kalian bawa dalam doa. Lalu pilihan B juga didoakan. Didoakan semuanya, baik buruknya, konsekuensinya, untungnya, cuannya, profitnya, apapun lah itu kalian doain, kalian bawa dalam doa. Nanti akan muncul peace yang dari Tuhan. Dan bahkan ketika kalian berdoa, kalian juga boleh meminta peace itu. Kalian boleh berdoa, request sama Tuhan, Tuhan, aku bingung pilihan A sama pilihan B. Tapi aku tahu Tuhan meninggalkan damai sejahtera Tuhan untuk aku. Jadi aku menerima damai sejahtera di jalan yang Engkau mau aku pilih. Kayak gitu. Jadi ketika kamu berdoa seperti itu dan kamu juga meminta peace dari Tuhan, menerima peace dari Tuhan, nanti akan muncul di hatimu peace itu jalan mana yang harus kamu pilih, keputusan mana yang harus kamu pilih. Ya mungkin menambahkan sedikit ya dari tadi ya, ketika minta damai sejahtera itu ya, langkah praktisnya adalah mungkin kamu bisa ucapkan, ceritakan, utarakan kedua pilihanmu itu, aku berdoa. Ya nanti dalam dirimu akan muncul kok, akan ada perasaan ketika option A kamu sampaikan di depan Tuhan, kamu akan merasa ada sesuatu yang berbeda. Misalkan tidak seret kok rasanya ini sepertinya bagus, tapi kok rasanya nggak enak ya. Tapi ketika option kedua kamu doakan, sepertinya ini jalannya kita akan terjal, kelihatannya akan terjal. Tapi kok aku merasa Tuhan menyertai aku di sini. Nah, itu nanti akan ada konfirmasi dari aku. Nah, secara umum sebenarnya Tuhan itu bicara lewat dua cara dalam hidup kita ya. Cara pertama adalah lewat firman-Nya ya. Kadang banyak orang Kristen, apalagi orang-orang karismatik ya, saya tidak mengkotak-kotakan kekristenan tidak ya, tapi rata-rata saya juga orang karismatik gitu ya. Kita juga orang karismatik gitu ya. Biasanya kan menunggu Tuhan bicara secara audible, Tuhan bilang ABCD. Ya. Saya tidak menyalahkan hal seperti ini. Bisa, Tuhan bisa. Tuhan itu maha kuasa ya, dia tidak bisa dihalangi apapun. Namun cara paling gampang yang pertama kalau pengen tahu Tuhan bicara apa itu adalah cek di firman-Nya ya. Makanya kita punya hashtag back to Bible ya. Coba cek di firman-Nya. Ya misalkan kita punya pergumulan sesuatu ABCD, mana yang kehendak Tuhan? Cari firman Tuhan yang kontekstual dengan apa yang kamu hadapi itu ya, dan nanti Roh Kudus akan berikan konfirmasi itu. Jadi pasti buka Alkitab dong ya, cari firman-Nya ya. Sudah ada di Alkitab, semua pasti sudah ada. Alkitab adalah manual book yang terbaik. Yang kedua, Tuhan itu ya selain lewat firman-Nya tadi ya, Tuhan juga bicara lewat tubuhnya itu ya. Tubuh Kristus. Ya, makanya kalau kalian bingung suara hatiku ini kehendak Tuhan atau bukan ya, jangan dipendam sendiri. Kadang-kadang Tuhan akan menggiring kalian untuk bertanya pada orang-orang yang lebih dewasa rohani. Ya, orang-orang menurut kamu bisa dimintai pertimbangan ya. Dan orang-orang dalam Tuhan tentunya ya. Kalian jangan minta pertimbangan pada orang-orang yang mendasarkan cara hidupnya dengan cara hidup keduniawi yang nanti tambah kacau ya. Tentunya komunitas itu ya, kalau kita bicara komunitas ya tentunya bukan komunitas yang salah yang kita maksudkan ya. Ini adalah komunitas dalam Kristus. Betul. Ya ada orang-orang yang kan kita bisa tanya, minta masukan. Curhat juga. Ya kita bisa curhat dan dia siapa tahu dia dapat impresi dari Tuhan ya. Saya percaya sekali dalam perjanjian baru itu penatua-penatua itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan jemaat, untuk menasihati jemaat. Ya firman Tuhan kan juga ngomong tuh saling menasihatilah kamu gitu ya. Itu sangat biblical sekali. Ya, jadi lewat firman-Nya, yang kedua lewat tubuhnya. Ya. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi nggak bisa ya orang tuh maksudnya ngomong aku sendiri dengan Tuhan. Cukup itu nggak bisa ya. Sepertinya terdengar rohani ya. Tapi mohon maaf ya, Yesus saja konsisten dengan 12 murid. Betul. Ya. Nah itu ya. Yesus kasih contoh. Contoh Yesus aja punya 12 murid kok. Dia tidak mengajarkan Petrus kamu berdiam diri saja sama Tuhan kamu akan bertumbuh. No. Ya. Dia didik mereka di tengah ketidaksempurnaan mereka, Yesus selalu ada untuk mereka. Betul. Ya, jadi
Untuk kalian yang belum punya komunitas ya, ayo tanya Tuhan ya. Kalian butuh komunitas ya. Kalian harus ada orang-orang di sini kalian bisa menyokong kalian, mendoakan kalian, mensupport kalian, dan kamu akan mengerti ini suara Tuhan atau suara hatimu sendiri. Bahasa kerennya semua orang tuh butuh covering. Betul. Butuh covering dalam Tuhan. Mungkin ada contoh-contoh nyata nggak dalam case-case ketika kalian butuh menentukan pilihan? Mungkin ada yang bisa sharing? Yang paling umum itu kalau misalnya di umuran kita dari remaja itu tentang kuliah ya. Dari SMA itu kita sudah kayak bingung-bingung gitu. Tuhan, nanti aku nih kuliahnya apa ya? Terus nih kerjanya apa? Ya, menetapkan jalur kuliah dan jalur pekerjaan. Jalur pekerjaan kan soalnya mereka itu kan connected gitu kan. Misalnya kuliah apa, kerja apa. Nah, itu tuh emang apa ya, sangat sulit gitu. Soalnya bikin bimbang. Karena itu kan SMA. Kita ya nggak tahu nanti kalau misalnya kita kerjanya itu bakal kayak gimana kan kita juga nggak tahu. Kita suka apa, kita mungkin belum tahu. Tapi ya gitu, kembali lagi kepada tadi kita harus berdoa, dan juga waktu berdoa kita tuh merasakan sejahtera tuh di mana. Kalau misalnya waktu sekolah kita suka IPA pengen jadi dokter, atau kita suka musik pengen jadi musisi ya gitu. Ini aku ada cerita menarik soalnya, aku baru ingat. Oh ya, oke. Dulu ketika aku mau kuliah, aku dulu setelah lulus SMA aku akhirnya vakum setahun dulu. Akhirnya nggak kuliah. Karena apa? Karena waktu itu aku mau kuliah di satu universitas yang bagus di Jakarta. Aku mau kuliah di sana, tapi entah kenapa tidak diterima. Entah kenapa nggak diterima di situ. Padahal menurutku kampus itu juga cari murid. Maksudnya ya butuh, ya kampus butuh uang gitu ya, maksudnya jadi cari murid. Tapi kenapa kok aku ditolak ya kayak gitu? Nggak make sense. Padahal bukan jalur beasiswa loh, jalur reguler, tapi ditolak. Ditolak ya udah, akhirnya terpaksa vakum setahun. Setelah vakum setahun, akhirnya aku masuk ke kampus lain yang notabene lebih kecil, maksudnya ya pokoknya lebih nggak bonafit lah daripada yang sebelumnya yang aku ditolak itu. Tapi setelah aku lulus, setelah aku balik ke Surabaya juga, setelah aku kadang flashback ke masa-masa itu, aku mulai mikir kalau aku nggak ditolak di situ, di tempat itu, mungkin aku nggak akan jadi aku yang sekarang. Karena dari situ kronologisnya jalan terus sampai ke hari ini kayak gitu. Dan aku bersyukur banget aku bisa menjadi pribadi yang hari ini. Dan aku kalau flashback itu, mungkin kalau aku nggak ditolak aku akan jadi pribadi yang berbeda. Waktu itu aku belum setanya Tuhan kayak sekarang loh ya. Waktu itu jadi cuman kepingin aja, cuman by feeling aja, aku pengen sini, aku go sini. Tapi ternyata Tuhan tutup jalan di situ. Bahkan saat kita nggak tanya Tuhan pun, Tuhan masih bekerja. Betul, makanya aku tadi bilang kan, Tuhan itu tetap menolong. Meskipun kamu salah jalan, ya jangan sengaja salah. Menyalahkan jalan. Jatuh nanti. Jangan sengaja salah, tapi itu pun nanti Tuhan pasti tetap menolong. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya. aku tidak takut. Itu kerennya ayat itu ya. Ayat itu kan awalnya adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun. Oke, perhatikan kata menuntun ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Jadi Tuhan tahu bagaimana menuntun kamu. Kamu harus percaya itu dulu. Bahwa Tuhan menuntun kamu. Tuhan punya ability untuk menuntun kamu. Lalu ayat berikutnya, sekalipun aku berjalan. Nah, lihat ya. Aku berjalan. Jadi udah bukan lagi aku dituntun. Nah, yang depannya adalah ia menuntun aku di jalan yang benar. Namun ayat berikutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi itu menggambarkan bahwa Tuhan tidak pernah menuntun kamu ke lembah kekelaman. Betul. Ya, kamu yang berjalan sendiri. Yang memilih sendiri. Ya. Tetapi itu pun tidak merubah hati Tuhan, karena di kalimat selanjutnya dikatakan sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Tetap dijaga, tetap ditolong. Betul. Nah, makanya kalau flashback ke momen tadi itu ketika aku ditolak di kampus itu, mungkin aku nggak jadi pribadi yang sekarang. Nah, itu dia. Jadi tetap Tuhan kepingin kita ada di jalan dan path-nya dia. Ya, itu soal kuliah. Oke, tadi kita bahas soal kuliah ya. Nah, terus mungkin yang banyak di umur-umur aku sekarang ini adalah pekerjaan atau bisnis. Aku bingung mau kerja di mana. Aku bingung mau ngelamar kerja di mana. Aku ngelamar anak siapa?
Waduh, bisa tak sabar nanti. Sabar itu nanti habis ini. Itu nanti ya. Bijinya harus halus. Bingung mau kerja di mana, bingung mau bisnis apa. Nah itu pun juga perlu tanya Tuhan. Betul. Siapa tahu Tuhan nggak kepengen kau bisnis. Tuhan kepengennya kamu kerja dulu di satu company, kamu bisa berkali company itu atau gimana? Berlatih dulu. Iya, nggak ada yang tahu. Makanya perlu tanya Tuhan. Atau Tuhan memang nggak kepengen kamu kerja di company, Tuhan kepengennya kamu langsung bisnis. Karena Tuhan tahu ketika kamu berbisnis, kamu bisa berkatin banyak orang, kamu bisa sentuh jiwa banyak orang, nggak ada yang tahu. Makanya perlu tanya Tuhan. Tadi sudah pekerjaan dan bisnis ya. Sekarang ini topik yang paling penting yaitu adalah Paling penting. Paling menarik ya. Sepertinya kalian sudah berliku-liku di sini. paling ini paling menarik adalah jodoh. Soal jodoh. Jodohku siapa sih gitu kan? Itu aku juga belum tahu jawabannya. Nah, saya juga nggak tahu. Kalau ini sudah beranak 3 gitu. Iya, ini lebih senior. Jadi istrinya bapak itu bagaimana bapak tahu kalau itu? Ya intinya sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, cara untuk mengetahui kehendak Tuhan itu ada 2 ya. Pertama lewat firman-Nya, kedua lewat tubuhnya. Jadi kalau ada wanita atau pria yang ada di hati kalian ya, yang pertama cek pakai firman-Nya dulu kayak yang pasti ya. Yang pasti kalau perasaan hati cocok dan sebagainya itu masih hati manusia kita, Masih daging ya. Masih daging. Ya. Cek menurut firman Tuhan ya. Ingat ya di 1 Korintus 10 ayat 23 kemarin ya, video pertama kita, video kedua kita itu ya. Membangun atau tidak hubunganmu dengan dia. Nah, ya. itu. Sudah jalan ya toh, udah jalan ini semuanya seiman gitu ya, tapi dalam hubungan itu ternyata malah agak banyak masalah, mungkin menjauhkan dari orang tua, kemudian menjauhkan dari Tuhan yang paling utama ya. Pekerjaan keteteran ya, antara happy dan gegernya banyak gegernya, Ya. berarti tidak membangun ya, harus ditinggalkan ya. Dan percayalah Tuhan bisa ngatur cara supaya kalian putus ya. Jangan ya. Iya, Apa ya ngomong belak-belakan aja. Kalimatnya Tuhan bisa menemukan mencari yang lebih baik lagi untuk Oh gitu Iya. ya, itu lebih diplomatis sekali ya. Nah yang kedua berikutnya tubuhnya ya. Kalau sudah membangun hubungan dengan seseorang ya, harus ada orang-orang rohani yang mengcover kalian. Harus ada yang mau menjaga hubungan kalian. mengcovernya berdua ya, bukan sendiri-sendiri. Iya. Sebaiknya berdua. Ya nanti jadi sepihak nih kalau Satu komunitas, Betul. satu komunitas ya. ya, orang-orang yang kalian anggap kalian bisa percaya dia sebagai penatuamu yang bisa mengarahkan kamu. Dan percayalah ya, kalau dalam firman Tuhan ada prinsip tahu penatua itu kan juga mewakili Tuhan juga ya untuk mendidik kita ya. Selalu ada prinsip mentoring ya, ingat ya, Yesus mementor murid-muridnya ya, Musa mementor Yosua. Nah itu contoh dalam Alkitab yang benar. Jadi pakai 2 itu aja cara pengen tahunya. Nah kalau saya lakukan itu semua, dan ya di tengah hubungan kami memang ya ada liku-likunya Pasti ada. ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya, masa perlu cerita lagi ya. Kita aja. Nah intinya saya sudah melalui itu dan saya bersyukur ya, saya bisa menemukan pasangan hidup saya, istri saya yang sekarang ini dengan cara seperti itu ya, lewat firman-Nya dan lewat tubuhnya. Itu memang gak gampang guys. Tidak gampang ya, tidak gampang. Susah. Ya mereka yang ini ngomong gak gampang, ini ngomong susah ya. Terus gimana? Sudah melaluinya dan sedang belum sampai. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan lagi, mungkin ini sedikit menambahkan ya. Mungkin arah pertanyaannya juga suara hati atau suara Tuhan itu adalah kalau ada situasi real di depan kita. Misalkan ada orang ya, yang direct langsung ya. Ada orang waktu itu lagi butuh duit datang ke kita, mau pinjam duit nih ceritanya. Ya sementara dalam satu kondisi kita ada si uang, tapi kita juga uangnya nggak banyak-banyak banget sih. Kita juga butuh. Nah kalau nggak ditolong kasihan. Tapi kalau ditolong nanti, ya kalau ini kehendak Tuhan atau bukan. Nah ini adalah hal-hal praktis yang kita hadapi gitu ya. Nah ngeceknya gimana? Masa harus buka Alkitab dulu kan? Ya, gitu ya. Salah satu cara yang paling gampang itu adalah ya kalau dalam as a Christian gitu ya kita bisa tanya sama Tuhan di saat yang sama juga. Tadi yang dibilang sama Jemima tadi ya, didoakan. Misalkan ngomong sama Tuhan, mungkin sambil ngomong dengerin dia curhat gitu, atau mungkin kita pamit dulu ke toilet, atau kita mau ambil apa, kita ngomong Tuhan, ini tak tolong atau tidak. Nanti akan muncul kok dalam hatimu itu ya, Roh Kudus itu kan ada dalam diri kalian. Roh Kudus akan kasih konfirmasi, ini ditolong atau tidak. Ya Roh Kudus bisa kasih kamu ingatan-ingatan yang mungkin, oh iya orang ini kan mungkin jangan-jangan dia sering salah bisnis, mungkin salah langkah, mungkin bukan uang kebutuhannya, mungkin kebutuhannya adalah diberi nasihat, bisa juga. Roh Kudus akan tuntun kamu, tidak harus dibantu uang juga hari itu gitu ya. Atau mungkin Roh Kudus tuntun kamu untuk dia ini butuh didoakan saat ini. Nah mungkin itu ya. Nah jadi jangan membatasi cara kerja Roh Kudus dan jangan takut salah. Ingat tadi dibilang sama Kelvin tadi ya. Bahkan saat kita salah melangkah pun, tujuan kita kan baik sebenarnya, tapi salah melangkah pun,
Tuhan akan tetap memegang tangan kita. Ya, Tuhan akan terus meluruskan kita. Dan Tuhan akan bisa tetap pakai kesalahan kita itu jadi berkat. Sekali lagi, tolong eksesnya jangan diubah. Berarti boleh salah terus, tak ditolong Tuhan terus. No, ya. Tuh. Saya percaya kasih karunia itu akan mengubah, mendidik kita ya. Grace itu akan mendidik kita. Bukan grace membuat kita makin kita seenaknya sendiri, tidak. Tapi dia akan mendidik kita untuk lebih baik lagi. Jadi gak perlu bingung. Ini suara hati itu suara Tuhan. Praktis, langkah praktisnya seperti tadi. Doakan, pasti ada kok dalam hati ini dorongan. Kalau ada pertanyaan misalnya kayak jawaban Tuhan itu instan atau tidak? Nah, itu kadang orang juga bingung kan. Betul. Jawaban Tuhan itu bisa instan apa enggak sih? Tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan. Iya. Tergantung Tuhan. Benar. Dia yang tahu. Ada yang bisa instan, ada yang enggak. Ada yang langsung dijawab? Karena back to Bible lagi, Elia pun di zaman waktu dia menantang 400 berapa ya? Nabi Baal ya, yang ratusan orang itu, dia minta tanding kan, lu taruh nama gua lu gitu kan. Dan siapa yang korban persembahnya dimakan api Tuhan duluan, berarti dialah Tuhan. Itu sama Tuhan langsung dijawab loh. Doanya singkat pada jelas, langsung dijawab. Tapi di ayat-ayat berikutnya kalau kalian baca, ketika Tuhan minta, ketika Elia minta Tuhan menurunkan hujan, karena di negeri itu sudah bertahun-tahun gak hujan, itu dia perlu doa 7 kali, 7 kali baru dijawab Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Iya, jadi tergantung karena Tuhan pun tahu waktu yang terbaik. Betul. Jadi semua timing itu tergantung Tuhan. Kadang pun Tuhan juga bisa nggak menjawab loh. Ya. Tidak menjawab dulu. Ya, Karena Tuhan tahu kalau aku jawab sekarang, ini bukan waktu yang tepat. Kayak gitu loh. Jadi guys, ya, nggak perlu bimbang lagi, nggak perlu risau lagi, ya. Kalau pengen tahu kehendak Tuhan, ya, cek 1 firman-Nya, 2 lewat tubuhnya, ya. Dan selalu jangan lupa memiliki relationship sama Tuhan. Harus punya komunitas, komunikasi, ya. Ngomong sama Tuhan, punya komunitas, ya. Setiap hari ngobrol sama Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Ingat, Tuhan itu hidup. Dia omnipresent. Dia nggak dibatasi apapun. Saat ini saat kita berbicara pada kalian, Tuhan hadir di tengah-tengah kalian. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Tinggal seberapa jauh kamu mengapresiasi kehadirannya. So, nikmati hidup dalam kasih karunia. Jadi itu video kita hari ini, video kita kali ini. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian juga pernah menanya-nanyakan ini ya. Betul. Ya, semoga kita bisa menjadi berkat juga untuk jawaban ini. Amin. Agar kalian bisa lebih mengerti gimana cara mengerti kehendak Tuhan untuk kita. Ya udah, itu aja dari kita. Jangan lupa untuk like video kita, share kalau kalian suka, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin pernah menanyakan pertanyaan ini. Jangan lupa subscribe juga ke channel kita. Dan juga kalian boleh jika ada pertanyaan seputar Alkitab atau kekristenan, kalian boleh DM kita di Instagram di @graceandtruth.official, atau kalian boleh tulis di kolom komentar di video ini di bawah. Kita menunggu pertanyaan dari kalian. Kita juga senang kalau kita bisa sharing firman Tuhan bersama atau berdiskusi bersama, juga kita kepingin ya. Ya itu aja dari kita. God bless you.